Ibadah onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami. Bagi saudara yang rindu dan punya kesempatan mengunjungi Napatilas Rasul-Rasul dan sambil liburan di Turki, kami mengadakan Life Changing Journey tanggal 11 hingga 22 Desember 2022 selama 12 hari ke 7 jemaat di Kitab Wahyu, Tarsus tempat lahir Paulus, Antioquia tempat kekristenan pertama disebut, Antalya tempat lahir Santa Claus, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes. Dengan biaya $1.675 all in, tempat terbatas. Info dan pendaftaran scan QR Code yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanator di Gereja Onsite Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk memperdalam iman dan pengetahuan tentang sejarah Kristen, mari ikuti perjalanan wisata rohani ke Mesir dan Israel pada tanggal 1 hingga 12 Januari 2023 bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Dalam perjalanan kali ini, kita berkesempatan mengunjungi Alexandria, Piramid, Gunung Sinai di Mesir, dan Yerusalem, Bethlehem, Jericho, Nazaret, Tiberias, dan Gunung Bersalju Hermon di Israel. Dengan biaya tur hanya $2.880 ditambah PPN. Segera daftarkan diri Anda selama tempat masih ada. Untuk informasi lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera pada layar atau bisa langsung mengunjungi booth Kanator pada ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia. Ikuti ibadah Minggu besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus dan live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus dan juga live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari, 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, ujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids, ibadah sekolah minggu secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun, bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Minutes with God setiap Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus, dan Yohanes Christianus. Mari bergabung dalam 16-minute worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Christianus setiap Kamis, Minggu pertama dan Minggu ketiga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Christianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan,
dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Yeah. 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 Hai Impact People, selamat bergabung dalam ibadah online weekend service. Bagi saudara yang sudah join dalam ibadah online Impact Community Indonesia, Anda bisa menginformasikan di kolom chat dari mana saudara berasal, ataupun di kolom komentar. Kami mau menyambut selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Weekend Service. Kami senang sekali bisa bertemu dengan saudara. Kami berdoa agar Tuhan makin memberkati, menolong dan melindungi hidup saudara. Dan bahkan saudara yang sakit disembuhkan Tuhan, saudara yang lemah dikuatkan Tuhan, saudara yang membutuhkan Tuhan cukupkan, dan bahkan saudara yang dalam keadaan hubungan tidak baik, Tuhan pulihkan dengan segera. Itu sebabnya jangan gentar, jangan kecewa, tetap berdoa, tetap bersyukur, dan tetap cari Tuhan dan kebenarannya. Pasti Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan saudara sudah gabung, jangan lupa untuk sharing ibadah hari ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman agar mereka ikut diberkati lewat ibadah weekend service Impact Community Indonesia. Dan ibadah Impact Community Indonesia tersedia dalam subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, akan menolong kita untuk bisa lebih eye-catchy dan lebih bisa menikmatinya lagi. Dan sebentar, praise worship akan dilayani oleh Jane Glory yang pasti akan memberkati kita. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Henny Kristianus yang akan memberkati kita juga. Dan tentu sebelum praise worship sebentar, kita akan menyaksikan video perjuangan guru pedalam Indonesia demi memajukan pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Selamat menyaksikan dan selamat beribadah. 17 Oktober diperingati sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Dunia. Lantas bagaimana dengan kemiskinan yang ada di Indonesia? Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data pada bulan April 2022. Kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan berita yang bagus dan patut untuk kita apresiasi.
berbagai upaya dilakukan untuk bisa mengentaskan kemiskinan di negara kepulauan ini. Tak terkecuali Yayasan Tangan Pengharapan. Demi mengentaskan kemiskinan, kami terus berupaya menolong mereka untuk bisa keluar dari kemiskinan. Salah satunya adalah dengan program Feeding and Learning Center. FLC Kutapodu, Sumba Barat Daya, merupakan satu dari puluhan titik yang saat ini kami jangkau. Kehadiran Tangan Pengharapan membawa dampak yang nyata, tak hanya bagi anak-anak, tapi juga para orang tua. Yang kami senang lagi Bapak, lebih-lebih ini kalau pasti tidak ada makanan di rumah, kalau ada bantuan dari feeding. Anak kami pergi sekolah pasti tidak ada minum, ada bantuan dari sekolah, harapan sampai di sekolah. Sehingga kami senang sekali. Kami orang tuanya siswa itu tidak sanggup. Dapat sepatu, dapat pakaian, dapat buku, dapat pena. Kami senang sekali, kami bangga sekali. Terima kasih banyak Tangan Pengharapan, Mama Yeni dengan Bapak Jojo, dengan teman-teman kerja yayasan. Tuhan memberkati semua teman-teman kerja Bapak Jojo dengan Mama Yeni. Tuhan berkati. Semua tidak terlepas dari peran guru pedalaman yang mau mengajar di daerah pelosok demi pendidikan anak-anak di pedalaman. Jalan yang sulit pun menjadi tantangan tersendiri untuk guru Tangan Pengharapan sampai di FLC Kutapodu. Baik Sobat Pedalaman, jadi ini adalah jalan yang harus saya lewati setiap hari untuk menuju ke FLC Kutapodu, Sumba Barat Daya. Bisa dilihat jalanannya berbatu dan juga di musim hujan jalan ini sangat licin. Saya pun sudah berulang-ulang kali terjatuh di tempat ini. Sehingga setiap kali melewati jalan ini saya harus ekstra hati-hati. Segala kesulitan dan tantangan pasti akan selalu ada. Tapi semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sebuah batas mengajarkan arti sebuah kata bebas. Namun, sebuah angan dan mimpi yang besar akan mampu mengeluarkan mereka dari batas kemiskinan. Mari terus dukung kami mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan menjadi sponsor Feeding and Learning Center. Bersama menabur cinta untuk Indonesia.
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Katakan sama-sama Johnny ini, saudara. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena
kasih ya Abah. Rumah tangga kami dipulihkan, anak-anak kami disembuhkan. Percaya Tuhan melawat setiap rumah tangga dan keluarga maupun pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Agar firman-Mu boleh diberitakan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga kami bisa menghidupinya dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, sangat sukacita bisa kembali melayani walaupun dengan suara yang serak. Baik, saya ingin menyapa untuk jemaat online juga, senang bisa kembali melayani. Hari ini saya akan bicara firman Tuhan dalam judul jerat sungkan. Hesitation, jerat sungkan. Bulan ini Gereja Impact Community Indonesia mengangkat tema tentang healthy dalam berbagai angle. Nah, saya ingin mengangkat tentang hubungan yang sehat. Saya akan bahas ini berseri tentang hubungan yang sehat, tapi minggu ini saya ingin bahas tentang sungkan. Sungkan adalah penyakit yang orang Indonesia khususnya punya, ya. Ada baiknya, tapi ini juga bisa jadi masalah di dalam hubungan. Amsal 29 ayat 25, firman Tuhan berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ketika kita mulai sungkan sama orang, takut sama orang, ada jerat kata firman Tuhan. Apa jeratnya? Saya akan bahas 3 hal pagi hari ini. Yang pertama, sungkan sama teman, kita melukai hati Tuhan. Hesitation traps people into making bad choices. Karena sungkan kita jadi bikin keputusan yang salah. Yakobus 4:4 berkata gini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ini bukannya mengajar kita supaya kita benci sama orang dunia, no. Tapi ayat ini bicara soal perbedaan nilai hidup, perbedaan cara hidup, sudut pandang dunia yang kita harus akui selalu berlawanan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kerajaan Allah. Saya akan kasih contoh. Ketika kita sungkan sama teman, kita diajak ngumpul-ngumpul, kita diajak minum-minum, mabuk-mabukan. Kita mulai ikut karena awalnya sungkan, ya udahlah ikut aja. Lalu kemudian kita mulai diajak ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang ngomongnya nggak karuan, ngomong kotor terus. Karena sungkan ya kita ikut aja. Dan apalagi banyak hal yang kita lakukan karena sungkan sama orang. Padahal kita tahu itu gak berkenan sama Tuhan. Diajak join bisnis yang gak halal, kita ikut aja. Demi cuan katanya. Banyak hal. Orang itu kalau sungkan sampai mengorbankan nilai kebenaran. Contoh, prinsip dunia itu bilang, pesta pora it's okay. Mabuk it's okay. Punya kepentingan di dunia selama kita masih hidup di dunia wajar aja. Tapi Lukas 21 ayat 34 Yesus bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita memang hidup di dunia, tapi kita gak boleh ngikutin cara hidup dunia. Satu kali saya pulang dari Australia berlibur ke Indonesia, saya diajak ke gereja, ke salah satu gereja, saya tidak sebut ya. Pulang gereja itu kami makan siang di Shangri-La. Kemudian Anda tahu di Shangri-La itu ada cafe, music cafe ya di bawah itu. Mulailah hamba Tuhan dan teman-teman pelayan Tuhan ini duduk. Udah mulai buka botol bir, ya sip, bir semua bir, ya bir, minum. Kemudian mulai ada satu keluarin rokok. Saya diam aja,
Loh, Bu Heni menghakimi? Enggak. Saya diem aja. Saya ikut minum enggak? Enggak. Saya cuma lihat gitu. Saya sedih gitu. Kok sama kayak zaman gue belum bertobat dulu ya? Teman-teman gue kayak gini nih. Bedanya waktu itu gue ikut ngebir. Ngerti ya maksud saya ya? Kadang-kadang sungkan sama teman bikin kita kembali lagi ke cara hidup yang lama gitu loh. Sungkan sama teman. Ibu-ibu nganter anak sekolah. Pulang diajak nongkrong di kafe. Mulai ngomong ngalor ngidul, katanya arisan. Jujur ya, sampai hari ini ya, saya gak pernah ngerti arisan tuh caranya gimana. Bingung saya, mendingan main investasi gitu loh. Nah, jangan investasi robot tapi ya. Kemudian saya mulai lihat, ini kok ngomongannya gak bermutu, ngomongannya gak bernilai. Jangan pernah habiskan waktumu duduk sama orang. Yang pertama, gak nambah nilai buat kamu. Kedua, ngotorin telingamu. Ngomongin orang, jatoin orang, sirik sama orang, adu-adu pamer kekayaan. Saya paling gak suka duduk ngomongin begituan. Gak penting gitu loh. Saya langsung permisi. Nah, sejak anak saya kecil sampai sebesar ini, saya tidak pernah duduk sama orang tua, teman-teman anak-anak sekolah. So eksklusif lu? Enggak. Karena menurut saya ngomongannya gak bermutu. Ngapain buang waktu, mending gue kerja. Mikirin apa kayak buat Indonesia gitu loh. Gimana caranya gue bisa nolong anak lebih banyak lagi. Gimana caranya mengentaskan kemiskinan. Saya ngomong sama tim peduli sesama. Berhenti bagi-bagi sembako, berhenti bagi-bagi makanan. Mama gak mau lagi, cut. Saya ngomong sama anak-anak saya di asrama. Program peduli sesama ke depan harus mengentaskan kemiskinan. Pikirin apa yang kita mau lakukan supaya mereka tidak bergantung dari kita lagi. Pikirin bagaimana setelah masa pandemi dengan hashtag bangkit lagi kita bisa keluarin mereka dari kemiskinan selamanya. Apa artinya makanan satu kali? Daripada ngomongin, lu tahu nggak? Lakinya si itu udah kawin 3 kali. Emang gue pikirin, laki gue bukan. Ya ampun, lu tahu nggak? Itu orang kalau ke gereja kayak malaikat, di rumah mah kayak setan katanya gitu. Sama pembantunya jahat katanya gitu. Oh pinter deh ngomongannya sorohani. Bu Heni, saya mau tanya, kalau orang pelayanan tapi di rumah jahat tuh kayak gimana ya? Saya bilang jangan menghakimi orang. Nah gak demen mereka sama saya. Bodoh amat. Kita memang hidup di dunia, tapi kita gak boleh ngikutin cara dunia. Prinsip firman Tuhan selalu berlawanan dengan prinsip dunia. Prinsip dunia bilang gini, kalau orang baik sama saya akan lebih baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya akan lebih jahat lagi sama dia. Pernah dengar itu? Angkat tangan. Ayah. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau mertuamu jahat, saya mau kasih tahu, jangan balas jahat, jangan diracunin. Sayangin, berkatin. Nih ya, ketika ada masalah di satu keluarga ya, misalnya kita diomongin terus, sometime ya, saya ngajarin gini, berbuat baiklah kepada musuhmu, itu sesuai firman Tuhan gak? Kasihi musuhmu, berkati musuhmu, kata Yesus. Udah percaya omongan Yesus paling mujarab. Baikin terus sampai dia bohwat gak tahu lagi mau bikin jahat apa. Beneran. Saya lihat, ini kenapa sih udah gue baikin masih mulutnya jahat. Gue cari sumbernya. Karena firman Tuhan bilang gini, usirlah si pencemooh, redalah pertengkaran. Saya coba cari, siapa nih biang kerok ini? Kenapa fitnah terus berjalan tiada henti bertahun-tahun? Saya mulai kasih duit. Saya kasih duit. Saban bulan, kasih duit. Yes, kasih duit. Apa yang terjadi? Musuh-musuh kecilnya diperdamaikan dengan kita. Cari biang keroknya, berkati dia, antek-anteknya damai sama kita. Benar, saya ngalamin. Saya nggak berani ngomong di sini apa itu ceritanya.
nanti buah si malakama. Tapi percayalah, nabur kebaikan buat orang yang jahat sama kita, itu ajaran Yesus yang paling benar. Gak bakal salah. Orang sampai pusing mau jahatin kita apalagi. Bapak Ibu pikir saya gak tahu orang kanan kiri ada yang ngomongin kami, ada yang jahatin kami. Tapi saya gak pernah bahas. Kata dunia gini, gamparin tuh mulutnya. Ngeri banget. Idenya bahaya. Makanya jangan bergaul sama orang yang kayak begitu. Idenya gak bagus. Samperin, omelin, ributin aja, labrak aja. Tuh dia ngomongin lu di belakang, rese tuh gitu ya. Berapa kali saya dilaporin begitu-begitu. Tapi saya cuma lihat firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 14 bilang gini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kadang tuh ya saya tuh gak bisa munakan orangnya. Kalau saya gak suka kelihatan di muka saya gak bakal ngomong sama tuh orang. Diem biasanya. Gimana ya gitu untuk tidak mau labrak dia, tapi hati saya tahu dia tidak baik gitu. Tapi berusaha saya tetap baik. Sulit loh. Anda bilang munafik Bu Heni. Enggak, gue lagi mau taat sama firman. Firman Tuhan sama prinsip dunia beda. Kita gak bisa pakai cara dunia main labrak aja. Saya mulai diajak Tuhan berpikir panjang. Apa untungnya kamu tegur dia? Nanti hubungan rusak. Belum lagi kamu dijelekin lebih parah. Hubungan yang rusak itu sulit dipulihkan. Udahlah, orang mau jahat sama kita, kita diam aja. Amin. Saya percaya Tuhan yang bela. Saya dapat ayat perjamuan kudus pagi ini, tadi ibadah pertama. Tuhan yang berperang ganti kamu. Kamu akan diam saja. Saya tutup mulut saya. Dijahatin, difitnah kanan kiri. Saya tutup mulut. Biarin. Tapi percayalah, Tuhan itu akan bela kita kalau kita taat sama firman-Nya. Jangan sungkan sama orang. Oh gitu ya? Dia ngomongin gua ya? Ya udah, gua labrak, lu bantuin gua ya? Gagal dong. Jangan gitu. Sebagai orang percaya, kita harus jadi teladan di tengah-tengah orang yang gak percaya. Bukan ngikutin cara hidup mereka. Jangan sungkan sama orang, malah kita yang jadi setan. Demi sungkan sama teman, kita malah melukai hati Tuhan. Mereka mabuk, kita ikut mabuk. Mereka dugem, kita ikut dugem. Mereka ngomong jorok, kita ikut ngomong jorok. Mereka pacaran gak kudus, kita ikutan juga. Harusnya gak usah bergaul sama orang-orang kayak gitu, kata firman Tuhan. Kita lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Amen. 1 Korintus 5 ayat 11 bilang gini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Rasul Paulus tegas banget. Udah kalau kamu gak kuat, kamu mudah terpengaruh, jangan bergaul dengan mereka. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Yang kedua, sungkan kepada orang membuat kita melukai hati orang-orang yang kita sayang. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sungkan sama teman, keluarga jadi korban. Itu bukan bahasa baru. Biasanya kita lebih royal sama teman. Ciak terus bayarin teman makan mulu. Tapi di rumah sama istri pelit. Sama orang tua pelit. Sama pembantu pelit. Tapi di luar dermawan sekali. Sungkan membuat orang itu sulit berkata tidak. Apalagi sama orang luar. Kenapa? Karena kita selalu pengen tampak kelihatan hebat di luar. Padahal orang rumah yang paling tahu aslinya kita. Sungkan membuat orang itu gak bisa say no. Akhirnya kita terjebak dalam janji-janji yang terlanjur kita lepaskan. Akibatnya kita mengorbankan apa yang harusnya jadi prioritas dalam hidup kita. Coba cek WA Anda hari ini. Apakah Anda tergabung dalam banyak grup WA
yang arahnya tidak sama dengan visi dan prioritas Anda. Coba kenapa bisa ada banyak grup WA? Ngana sungkan. Sungkan saya ada satu grup doang yang saya sungkan. Karena dia add saya nggak enak left. Ternongol, ini Kristianus left. Satu doang, selebihnya gue left. Karena yang satu ini bersifat kebangsaan, ya udahlah, sesuai dengan tujuan hidup saya juga untuk jadi berkat bagi bangsa. Ya udah saya diam di situ. Selebihnya saya nggak ada grup WA. Coba cek, grupnya kebanyakan nggak? Nyambung nggak sama visi sama tujuan hidup dan prioritas hidupmu? Kalau nggak, tuh kan sungkan kan? Cek waktu Anda. Waktu Anda itu habis mengerjakan dan bersama dengan orang-orang yang sevisi dan setujuan nggak dengan Anda? Atau waktumu habis buang-buang percuma dan gak bangun apa-apa. Kayak saya dulu. Khotbah sana sini. Terus Tuhan tanya, Henny, apa yang kamu bangun? Nah loh, iya juga. Covid 3 tahun, say hello, tanya apa kabar aja gak ada. Itu orang yang kita gak perlu bersama mereka. Lihat orang-orang di lingkaran Anda. Apakah mereka orang-orang yang membangun bersama Anda? Kita kadang-kadang nggak ngerti prioritas. Giliran orang-orang yang membangun bersama kita nggak take care. Tapi kita nyenengin orang-orang, kita ajak makan orang-orang yang cuma sungkan, cuma kelihatan kita hebat aja. Padahal nih yang harus diurus nih, muka-muka yang harus diurus nih. Pak Jojo lihat dulu. Yang harus diurus tuh yang orang-orang yang tuh di tengah tuh. Udah diajak ke Israel dia. Ya, tuh yang di belakang kamera, yang foto saya, tuh ya. Ayo tepuk tangan buat volunteer di Impact Community Indonesia yang hebat. Ya, aduh. Saya sekarang udah nggak mau duduk-duduk makan-makan ngomong-ngomong nggak jelas sama orang. Gua mau makan sama orang-orang yang membangun bersama-sama saya. Waktu saya terbatas. Ngapain sibuk ngerjain yang nggak penting? Nih orang-orang yang dengan sukarela, sukacita melayani gak dibayar. Saya mau habisin waktu saya buat mereka. Mendingan traktir mereka makan. Amin. Sungkan itu membuat kita tidak tajam. Say yes to everyone. Apakah uang Anda habis untuk hal-hal yang tidak membangun tujuan hidup Anda? Sungkan sama teman. Pulang kerja gak langsung pulang ke rumah. Bro, masih pagi udah pulang. Takut bini loh. Nongkrong, minum dulu, makan dulu. Padahal istri di rumah nungguin. Udah siapin makan, gak dimakan. Anak udah nungguin. Sungkan sama temen, diajak hangout sampai larut malam, gak kabarin istri. Keluar kota gak bawa pasangan. Berapa banyak saya lihat. Orang hangout sama temen, suaminya kemana? Istrinya kemana? Bingung kan? Sungkan itu membuat kita mengorbankan orang-orang yang kita sayang. Udah janji tiap Jumat malam quality time sama keluarga. Malah sibuk pelayanan, sibuk ketemu orang. Kok kenapa guys senggol-senggol? Jangan saling menuduh. Ya, Jumat malam udah janji waktu sama keluarga. Ya kan? Udah dong, harus komitmen dong Pak Jojo. Gak boleh terima panggilan pelayanan. Konseling juga dilarang. Soalnya punya papa sibuk, kasihan anak kalau gak punya waktu. Ini karena gereja sendiri terserah ya saya mau ngomong, betul gak? Kalian harus berdoa Pak Jojo tuh kasih saya waktu. Kenapa? Kalau rumah tangga kami runtuh, kalian mau jadi apa? Saya dan suami bedanya apa? Dia sungkan tingkat tinggi. Kalau saya nggak ada sungkan-sungkanan. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Suka bilang suka, nggak bilang nggak suka. Nggak bagus. Bawel Judas kata orang. Sombong kata orang. Nggak bisa bergaul kata orang. Nggak punya diplomasi. Kalau ini orangnya baik sekali gitu. Biarin dah. Good cup, bad cup. Tapi saya mau real. Nggak mau rumah tangga saya berantakan. Dan kalian lihat kita pura-pura bahagia di Instagram gitu. Selfie dulu sayang, senyum gitu, ngapain? Jangan bagus-bagusin Instagram, sosial media kalau rumah tanggamu tuh nggak bahagia sebenarnya. Palsu.
Apaan tuh? Lu nggak happy ya nggak happy, tapi nggak usah curhat di sosial media, apalagi sebarin foto suami marah-marah kemana-mana, jangan ya. Kalau marah kapan-kapan gue video nih. Tapi buat ingetin, ayo kalau marah gue sebar nih ya. Enggak boleh jahat sama suami ya. Kita bercanda, karena dia iseng banget, suka isengin saya, apalagi anaknya nggak ada di rumah, saya terus yang kena gitu. Tapi ini bener loh, satu tempo ya dalam pernikahan kami. Masalah ributnya kami itu cuma satu. Menurut saya suami saya nggak ngerti prioritas. Terlalu nyenengin jemaat, terlalu nyenengin orang banyak, mengecewakan saya terus gitu loh. Harusnya Jumat malam makan sama saya sama anak-anak, tapi anak-anak komsel minta Jumat malam juga komselnya. Sampai gue omelin tuh anak-anak komsel. Saya bilang ya, pilih tuh anak komsel apa gua. Gitu loh. Lah, pelayanan mulu kan gitu loh. Natal diundang orang suruh mimpin ke Israel. Nanti lebaran ke Israel. Nanti pelayanan kemana-kemana. Dan bini sama anak di rumah. Ya kan? Saya bilang rumah tangga kita gak boleh begini. Kamu gak boleh sungkan sama orang kaya. Kamu harus bilang sama mereka, Natal saya mau di rumah, titik. Ici jemaat harus marah sama gembala kalau dia kabur-kabur terus, oke? Harus bela mama ya. Haleluya. Saya bilang gini sama kita semua, sudah nikah tuh mesti ngerti prioritas. Saya gak mau punya jemaat yang pernikahannya gagal-gagal. Kalau berantem mulu, sini gue jitakin. Jangan sungkan sama teman, sungkan sama saudara, keluarga jadi sengsara. Saya terima konselingan, Ci ini suamiku bantu adiknya terus. Adiknya minta-minta duit terus, padahal kita sendiri kurang. Anak aja sekolah yang murah, kita makan ngirit. Tapi ini bantuin saudaranya mulu. Nih rumah tangga dengerin. Kebenaran firman Tuhan, Matius 19 ayat 5, Yesus bilang, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Prioritas dalam rumah tangga, dengerin, nomor 1 pasangan. Kedua anak-anak. Ketiga orang tua. Keempat seisi rumah. Kelima baru saudara. Karena firman Tuhan bilang kalau kita gak peduli sama seisi rumah, kita sama aja kayak orang murtad. Yang paling penting tuh pasangan dulu, bukan anak. Kadang-kadang udah nikah, ngorbanin pasangan demi orang tua. Salah. Saya ini punya anak, saya berani ngomong gini karena ini kebenaran. Kita harus hormat sama orang tua kita. Kita harus memelihara mereka di masa tua. Tapi kita gak boleh menyakiti pasangan kita. Makanya sebelum nikah itu harus terbuka. Nanti kita kalau udah nikah ngatur keuangan gimana ya? Saya perlu support orang tua saya, kamu perlu support orang tua kamu. Aturin baik-baik. Jangan udah nikah, lu bantu keluarga mulu lu, ribut-ribut, ngapain? Sepakati dulu. 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 12, dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Bisa ngurus rumah dulu baru ngurus orang. Boleh gak sih kita support orang tua kita support saudara kita? Kalau lebih silakan. Kalau sampai kurang, lu malah ngambil duit bini lo. Bocengli lo. Ada yang begitu. Dia anak laki-laki, dia mau support orang tuanya. Lah dia sendiri gak kerja. Jadi dia ngambilin gaji istrinya jerit dong. Bu, saya kan mesti sekolahin anak-anak. Bu, saya kan mesti bikin dapur tetap ngebul. Kadang orang tua juga gak pengertian gitu loh. Saya mau bukakan kebenaran. 2 Korintus 2 ayat 14b berkata begini. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Seringkali orang tua melihat anak itu investasi di masa tua.
Semua ini salah. Kita harus benahi pemikiran kita seperti firman Tuhan. Selama kita produktif, berinvestasilah supaya kita punya income pasif, kita punya asuransi, kita punya dana pensiun. Supaya waktu kita tua gak nyusahin siapa-siapa, kecuali mereka mesti ngubur kita. Udah selesai. Kita sakit uang asuransi keluar, kita mau kubur beli juga uang kita udah siapin. Amit-amit saya, kalau sampai sakit gak bakal ada yang tahu aja. Saya gak mau sampai saya hidup jadi berkat, mati bikin orang sengsara. Gak mau. Kita harus hidup jadi berkat kan kata firman Tuhan. Jangan nyusahin orang. Tapi kalau anak-anak wajib memelihara orang tua mereka di masa tua. Saya setuju. Tetapi bukan untuk kemewahan. Tetapi untuk kebutuhan. Contoh, misalnya anaknya gak mampu. Mesti bayar kontrakan orang tua. Mesti support uang makan tiap bulan. Ya udah dong, orang tua tinggal di rumah anak aja. Kan tinggal ikut makan. Enggak, mama gak bisa gabung sama bini lu. Ya susah, gak ada pengertiannya. Kalau anak kita kaya, puji Tuhan. Bisa bawa kita ke Eropa, beliin tas mahal, bangunin rumah mewah, haleluya. Tetapi kalau gak bisa, kita sebagai orang tua juga gak bisa ngasih harta. Jangan jadi beban bikin anak-anak kita sengsara. Itu sih prinsip saya, kalau nanti anak-anak saya udah besar, saya gak mau bikin mereka susah. Kewajiban anak kepada orang tua adalah membalas budi orang tua, memelihara mereka di masa tua. Itu berarti apa? Jangan sampai mereka gak bisa makan. Jangan sampai gak bisa berobat. 1 Timotius 5 ayat 4 bilang gini. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Terjemahannya agak sedikit salah, harusnya berbalas budi orang tua dan grandparents, kakek nenek. Nah, artinya apa? Kalau kita mau jadi berkat, jangan sungkan sama orang sampai ngorbanin keluarga. Ayat 6-nya menarik, 1 Timotius 5 ayat 6 setelah ayat 4 tadi. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Artinya apa? Kalau udah janda, anak pelihara, jangan bikin anak sengsara. Maunya yang mewah. Bahkan ada orang tua ya, mamah yang komen di Instagram saya, anaknya masih setor gajinya ke dia loh. Karena dia yang udah sekolahin anaknya. Gak begitu. Salah sekali. Suami istri harus sepakat, gak boleh bikin pasangan sengsara. Buat anak, istri gak cukup, kita mau sok pahlawan nolongin orang lain. Bukan pendapat saya, ini kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai karena sungkan sama saudara, sama orang tua, keluarga sendiri sengsara. Firman Tuhan jelas ini. Yang terakhir, sungkan membuat orang tidak tegas. Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sahabat yang baik itu pasti tegur kita, bukan ngomongin kita. Orang yang benar-benar mengasihi kita, berani ngomong di depan kita apa adanya, bukan yang ngomongin kita di belakang. Teguran yang baik adalah didikan yang menyelamatkan. Jangan sungkan berkata tidak. Amsal 10:17 bilang, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jangan sampai karena sungkan kita melanggar aturan. Kita enggak taat sama hukum. Harus tegas berkata tidak kepada permintaan dan tawaran apapun yang menyalahi kebenaran dan firman Tuhan. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Kadang-kadang rasa sungkan itu membuat kita itu say yes to hal-hal yang sebenarnya kita gak boleh say yes gitu. Tapi karena sungkan, dia baik sama kita, dia udah pernah nolong kita, dia banyak nolong kita, sungkan lah. Biarpun itu melanggar aturan, orang karena sungkan mereka berani lakukan. Padahal harusnya kita gak boleh. Karena sungkan orang jadi gak tegas. Satu kali
ada seorang donatur Yayasan Tangan Pengharapan. Dia sesekali nyumbang ke yayasan. Dia minta kami dari yayasan mengeluarkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa barang-barang di kontainer yang beliau kirim dari China ke Indonesia merupakan barang donasi buat Tangan Pengharapan. Padahal Anda tahu, pastinya bukan. Kontainer itu isinya tabung-tabung oksigen. Waktu COVID semua orang mau beli mahal, betul nggak? Susah lagi. Nah mereka kirim dari China. Supaya dirilis oleh Bea Cukai, butuh yayasan yang menerima donasinya. Dia nggak kena pajak dan dirilis barangnya. Dia suruh kami bikin surat itu. Sebelum mereka ada lagi company lain yang sudah menipu kami satu kali. Katanya mereka kirim APD dan masker, itu dia mau sumbangkan ke Tangan Pengharapan karena dia lihat kami bantu Indonesia, seluruh Indonesia dengan APD dan masker waktu itu. Katanya dia mau sumbang lewat kami, tapi dia akan sumbang juga lewat yayasan lain. Ya, apa salahnya kita bantu karena Indonesia sedang membutuhkan waktu itu. Kami keluarkan surat, kontainernya keluar. Yang dikirim ke kami sedikit sekali. Itu udah cukup jadi pelajaran buat saya. Orang bisa palsuin itu surat dengan ganti tanggalnya, fotokopi ganti tanggal. Tip-ek aja pakai itu, gampang kan? Nah yang kedua kali ini berat sekali. Dia beri iming-iming kepada yayasan kami kasih free tabung oksigen 2 deh. Tapi keluarin suratnya. Hanya karena kamu donatur saya mesti nurut kata kamu. Saya kasih tahu. Anda nabur buat Tangan Pengharapan. Anda nabur buat orang miskin. Firman Tuhan berkata, barang siapa menaruh belas kasihan pada orang lemah, memutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya. Saya mau tanya, waktu Anda nolong orang miskin di Yayasan Tangan Pengharapan, yang berhutang sama Anda Tuhan atau saya? Tuhan. Tapi seringkali donatur bersikap seolah-olah saya yang hutang sama mereka. Jadi kalau mereka datang, saya harus servis mereka habis-habisan gitu. Saya heran gitu. Kenapa begitu? Harusnya, bukan ego. Orang-orang kaya tuh berterima kasih sama saya karena saya mau ngotorin kaki dan tangan saya untuk turun ke tempat-tempat orang miskin seperti itu. Harusnya thank you Bu Heni mau pergi ke sana dan tolong mereka gitu. Saya jujur kok running yayasan ini gak makan uang yayasan sama sekali. Mau diaudit datang aja, kita punya hasil audit opini. Jadi saya gak pernah sungkan sama orang kaya karena saya gak merasa saya utang sama mereka. Laporan kami jelas kok. Jadi waktu mereka datang dan minta surat itu, saya dengan tegas berkata, tidak bisa. Suami saya marah karena saya terlalu tegas. Saya bilang gak apa-apa. Lebih baik ibu gak usah berdonasi lagi di Tangan Pengharapan. Kalau ibu suruh saya melanggar aturan pemerintah. Sungkan itu bikin kita gak tegas. Tahu gak akibatnya kalau saya sampai sungkan? Yayasan kita tuh diaudit. Kalau sampai ketahuan itu barang gak pernah masuk ke yayasan dan tidak ada bukti penyaluran, siapa yang kena kira-kira? Saya dan suami saya. Yang dipenjara duluan siapa? Ketua yayasannya dan foundernya, pendirinya, pembina yayasannya. Kita berdua di penjara. Apa gak konyol? Demi oksigen 2 tabung. Gue minta sama emak gue aja deh. Susah banget gitu kan. Sorry to say, it's not about pride. It's about doing right. Melakukan apa yang benar. Amen. Yuk, jangan sungkan sama orang. Lalu kita melukai hati Tuhan. Jangan sungkan sama teman. Kita melukai hati orang-orang yang kita sayang. Jangan sampai sungkan. Kita gak tegas dan melakukan kebenaran. Kita berdoa, Tuhan tolong kami. Supaya kami gak takut sama orang. Gak sungkan sama orang. Tapi kami takut akan Tuhan. Berdoa supaya kami belajar ngerti prioritas, mengerti kebenaran dan berani berkata tidak kepada tawaran-tawaran yang membuat kami melukai hati Tuhan, yang membuat kami menjauh dari kebenaran firman Tuhan, dan membuat kami mengorbanani keluarga yang harus jadi prioritas utama dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kasih karunia-Mu dan hikmat-Mu memampukan kami demi nama Yesus. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah berkati firman Tuhan sampaikan Heni Kristianus, jerat sungkan.
Sungkan sama teman, kita melukai hati Tuhan. Sungkan kepada orang membuat kita melukai hati orang-orang yang kita sayang. Yang ketiga, sungkan membuat orang tidak tegas. Jangan lupa direnungkan dan lakukan, membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan berdampak bagi sesama. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman. Ada informasi yang menarik, yaitu dari Positif by YTP, yaitu ada lomba desain t-shirt. Teman-teman, Positif by YTP mengadakan lomba desain t-shirt dengan tema-tema inspiratif. Perkumpulan desain atau gambar dari 15 sampai 25 Oktober 2020. Segera kumpulkan. Maka akan diumumkan pemenangnya, yaitu lewat Instagram di tanggal 31 Oktober 2020. Tentu syarat ketentuan berlaku. Namun ada hadiah yang menarik. Yang pertama, juara pertama mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan hadiah 500 ribu. Juara 3 akan mendapatkan hadiah 250 ribu. Ayo teman-teman yang kreatif, yang suka desain, kirimkan desain the bestmu yang menarik kepada Positif by YTP. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0813 1100 5568. Kami tunggu desainmu yang menarik. Pasti kamu akan dapat hadiah bagi pemenangnya. Dalam kesempatan ini kami juga memberikan pengumuman. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok. Jam 10 pagi waktu Sebagian Barat, worship masih dilayani oleh Jen Glory. Ibadah besok pasti akan memberkati kita semua. Saya juga akan bicara tentang keluarga yang sehat. Pasti kita semua akan diinspirasikan. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 22 Oktober jam 6 sore. Dan hari Minggu depan tanggal 23 Oktober jam 10 pagi waktu Sebagian Barat, worship akan dilayani oleh Patudu Manik. Akan diadakan kembali baptisan air pada hari Jumat ini tanggal 21 Oktober jam 5 sore. Waktu Sebagian Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi saudara yang rindu dibaptis, belum dibaptis Islam, Anda ingin dibaptis seperti Yesus dibaptis, memberi dirimu menjadi murid Kristus dan menguburkan kehidupan kita yang lama, Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda dengan menghubungi kami atau scan QR Code yang ada di layar kaca. Bagi saudara yang belum ikut komsel dan ingin bertumbuh bersama-sama, kami punya ibadah Impact Family atau ibadah komsel yang diadakan 2 minggu sekali melalui aplikasi Zoom. Dan Anda yang rindu untuk ikut komsel, ingin bertumbuh, dijaga, dan bahkan diberdaya, serta melayani sesama dan melayani Tuhan, Anda bisa menghubungi kami dengan scan QR Code ataupun menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca. Maka admin kami akan segera follow up saudara. Bagi saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang saudara untuk hadir dan mengambil lawatan Tuhan dalam Gereja Onsite Impact Community Indonesia setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 pagi waktu Sebagian Barat di MOI Mall of Indonesia di lantai P3 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kami telah pindah ibadah dari Santika dan sekarang ini sampai seterusnya di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Persis kalau Anda terus naik ke atas, di lantai parkiran akan ketemu dengan gereja kami persis ada tengah-tengah. Nah, berikut ini ada video simulasi cara kita untuk pergi ke Gereja Impact Community Indonesia. Selamat menyaksikan. Shalom Impact People. Nggak terasa hari ini jadi hari terakhir ibadah kita di tempat ini di Hotel Santika. Dan mulai minggu depan 16 Oktober 2022 ibadah kita akan berpindah ke Mall of Indonesia di lantai P3. Dan untuk arahan Bapak Ibu Saudara, silakan saksikan video berikut. Anda dapat melakukan pencarian via Google Maps dengan kata kunci Gereja Impact Community Indonesia. Ada jalur parkir sepeda motor di bagian belakang Mall of Indonesia, ada lobi 2 dan lobi 6 yang akan kita pakai untuk akses menuju Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menggunakan kendaraan pribadi, Anda bisa langsung masuk dari pintu utama menuju gedung parkir dengan naik sampai lantai P3. Anda bisa langsung parkir tepat di daerah Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menggunakan taksi online, Anda bisa berhenti di lobi 2, masuk dari pintu lobi 2 sehingga Anda bisa langsung menggunakan lift
untuk naik ke lantai P3. Bagi Anda yang ingin parkir di basement, Anda bisa menuju parkiran menuju arah Superstore Grand Lucky, tepatnya masuk dari sebelah restoran Angke. Anda bisa masuk dari sana menuju basement dan mencari lobi Grand Lucky Superstore. Dan dari sana Anda bisa langsung menggunakan lift menuju lantai P3. Bagi Anda yang sudah naik lift dari lobi 2 menuju P3, Anda keluar lift, tinggal lurus sedikit, Gereja Impact Community Indonesia tepat ada di sebelah kanan Anda. Bagi Anda yang mengendarai motor, Anda bisa masuk dari pintu belakang Mall of Indonesia, jalur khusus untuk sepeda motor. Dari tempat parkir, Anda bisa langsung masuk menuju lobi basement 6, lalu naik eskalator menuju lantai G. Lalu Anda akan ada di lobi 6, silakan naik eskalator kembali, lalu Anda bisa menuju lift yang letaknya ada di sebelah story Uniqlo, tepatnya di dekat lobi 2. Bagi Anda yang ingin menggunakan eskalator, Anda bisa langsung naik dari eskalator tepat di samping Uniqlo. Anda dapat naik 3 lantai dari sana, lalu Anda bisa langsung ke lantai P3 tepat berada di atas store Sport Station. Lalu Gereja Mall of Indonesia ada di sebelah kanan Anda. Hello Impact People yang ada, dan ini gedung kita sendiri, Gereja Impact Community Indonesia, dan masih ada dalam tahap penyelesaian, tapi dipastikan sudah selesai dan minggu depan kita bisa beribadah bersama-sama. Yuk kita lihat ruangan-ruangannya. Berikut bagian lobi Gereja Impact Community Indonesia. Setelah Anda masuk, di sebelah kiri Anda ada ruangan Impact Kids, tempat di mana anak-anak akan beribadah, yang akan didesain menarik untuk anak-anak pastinya. Di sisi luar ruangan Impact Kids, Anda akan menemukan kafe, tempat di mana kita bisa berfellowship sebelum dan sesudah ibadah, yang dilengkapi juga dengan toilet di sebelah kanan kirinya. Dan selanjutnya di sebelah kanan lobi, Anda akan menemukan tempat di mana Anda bisa membeli merchandise Batik Tangan Pengharapan dan juga Positive by YTP. Dan berikutnya, ini adalah ruangan Impact Teens dan Impact Youth beribadah. Lalu ada meeting room. Dan selanjutnya, ini bagian office di mana para staf Impact Community Indonesia bekerja dalam setiap pelayanan yang tersedia. Bagi Anda yang membutuhkan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, Anda bisa hadir setiap harinya di tempat ini. Dan berikut bagian main hall di mana sisi kiri belakangnya terdapat nursery room yang berdekatan dengan toilet. Sekian informasi dari kami, semoga membantu Anda. Sampai ketemu tanggal 16 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren. Sangat jelas informasinya. Sungguh-sungguh kami buka di mana Gereja Impact Community Indonesia dari Senin sampai dengan Minggu setiap hari. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Di mana kalau Anda ingin didoakan, ingin konseling, ingin terlibat dalam pelayanan, ingin membeli merchandise, ada cafe juga, bahkan ada ibadah-ibadah, 60-minute worship juga akan ada ibadah di sana, serta juga ibadah hari Minggu, pasti Anda akan diberkati. Dan Anda akan punya teman-teman yang positif. Kami tunggu kehadiran saudara. Bagi saudara yang diberkati lewat ibadah Impact Community Indonesia Weekend Service, ingin memberi persembahan ataupun perpuluhan atau yang memberi donasi, menolong buat mereka-mereka yang terdampak COVID agar bangkit kembali, buat anak-anak di pedalaman Indonesia agar pendidikan biar terus disampaikan sampai di pelosok bumi kita Indonesia, dan saudara bisa memberikan persembahan atau perpuluhan atau donasi Bapak Ibu pada nomor rekening ada di layar kaca. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan, perpuluhan, dan donasi Bapak Ibu. Kami berdoa biar setiap benih yang sudah tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, menguatkan mereka yang dibantu, bahkan juga terutama memperluas kerajaan Allah. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur
buat setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit dan memulihkan keadaan kesehatan mereka. Sehingga mereka yang sakit COVID sembuh, sakit tenggorokan sembuh, sakit batuk sembuh, sakit kepala sembuh, sakit pinggang sembuh, sakit di pergelangan tangan sembuh, gangguan di penglihatan sembuh, gangguan di pendengaran sembuh, bahkan gangguan berjalan kaki mereka sembuh, tekanan darah tinggi mereka sembuh, tekanan gula darah mereka boleh sembuh, alergi mereka sembuh, kista mereka sembuh, tumor mereka sembuh, kanker mereka sembuh, bahkan mereka punya masa period datang bulan yang tidak menentu sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bahkan penyakit-penyakit yang hamba belum sempat sebutkan, Tuhan sanggup dan Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha kuasa untuk menyembuhkan mereka. Dan terimalah mujizat kesembuhan Tuhan. Dan hamba berdoa buat umat-Mu yang membutuhkan secara finansial juga, biarlah Tuhan menyediakan segala kebutuhan mereka sehingga mereka mampu untuk bayar cicilan, bayar hutang, bayar tagihan listrik, tagihan telepon, bahkan bayar kontrakan, untuk bayar tagihan kartu kredit, bayar uang sekolah. Tuhan, kami minta penyediaan-Mu tidak pernah terlambat untuk mereka. Bahkan mereka yang butuh modal usaha Tuhan siapkan, mereka yang bisnisnya macet Tuhan perlancar, buat mereka yang butuhkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan bidang dan bahkan berikan lingkungan yang terbaik. Hamba berdoa biar mereka juga jadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin mengucap syukur, bahkan rajin bekerja, rajin belajar, menjadi orang-orang anak-anak muda, bahkan anak-anak Tuhan yang tidak malas, menjadi excellent dimanapun mereka ditempatkan. Hamba juga berdoa buat bangsa dan Indonesia, bangsa kami Indonesia, biarlah Tuhan menjaga, melindungi, biarlah ekonomi Indonesia semakin kuat dan politik semakin stabil, bahkan juga Tuhan menjaga dan melindungi negara ini daripada kekerasan rumah tangga, daripada kekerasan di tempat-tempat ibadah. Bahkan juga Tuhan boleh memberikan hikmat buat pemerintah kami agar mereka menjalankan roda pemerintah dengan takut dan gentar untuk memberikan kesejahteraan buat masyarakat di Indonesia. Dan hamba berdoa biar masyarakat di Indonesia boleh hidup takut akan Tuhan, untuk mereka bisa bahu-membahu saling mengasihi tanpa memandang perbedaan. Bahkan ada shalom, damai sejahtera Tuhan dan roh pengenalan Tuhan boleh terjadi dan turun atas bumi kami, negeri kami Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa mereka yang telah memberikan persembahan, perpuluhan dan donasi, perhitungan setiap taburan mereka, sehingga usaha mereka makin lancar, karir mereka makin meningkat, rumah tangga makin bahagia, kesehatan mereka makin prima, pergumulan mereka dijawab Tuhan. Bahkan mereka punya perencanaan, ada campur tangan Tuhan yang menyertainya. Dan kiranya anak-anak mereka hidup rukun, takut akan Tuhan, hormat pada orang tua, dan juga mereka boleh berprestasi dalam studi mereka dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap diberkati, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu kanan kiri dan mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal dan karirmu meningkat. Dan kiranya Tuhan mengalahkan segala malapetaka, sakit, penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berkati. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah weekend service. Jangan lupa mengikuti ibadah online besok jam 10 pagi waktu Sebagian Barat. Dan bagi saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, mari mengikuti ibadah Onsite Impact Community Indonesia di MOI P3. Kami tunggu kehadiranmu. Tuhan Yesus mengasihi kita.